Menikahi Hot Om. Bab 281. Alhamdulillah. Saya merasa lebih baik, Mbak Intan. Alhamdulillah. Mbak Laivia udah makan. Saya bawain sup daging langganan saya. Enak banget, Mbak. Saya bantu suapin. Laivia melihat ke arah kantung plastik yang dibawa Intan. Wah, boleh. Kebetulan saya lapar banget, Mbak. Arum dan Romi secara otomatis bergeser keluar melihat interaksi itu. Tapi tetap saja Arum diam-diam mengawasi. Entah kenapa hatinya merasa tidak nyaman dan tidak rela. Kehadiran Intan entah bagaimana membuatnya jengah. Dan sikap Laivia tidak berubah. Ia selalu berusaha menerima kebaikan seseorang walau jelas dengan sadar orang di depan matanya itu adalah pesakitannya. Intan segera membuka mangkuk sup itu, menyuapi Laivia dengan hati-hati. Enak nggak Mbak? Banget. Kapan-kapan jadi pengen beli lagi ini. Interaksi itu terjadi beberapa saat. Sebelum Intan mencetuskan kalimat yang membuat Laivia seketika terdiam. Mas Aksa tidurnya tadi pules banget Mbak. Dia benar-benar kecapean tadi. Begitu saya lihat ada SMS masuk dari Mas Romi kalau Mbak sudah siuman, saya langsung ke sini. Saya nggak tega bangunin Mas. Maaf ya, Mbak. Seketika itu, Laivia langsung menelan makanan dalam mulutnya sangat lambat. Ia seolah menelan batu. Hatinya pun berdenyut. Intan seolah menegaskan, bahwa Aksa sudah sepenuhnya miliknya. 2. Laivia seketika tersenyum kaku. Nggak masalah, Mbak. Mas Aksa sudah menolong saya. Dan, saya sangat berterima kasih atas itu. Maaf karena saya Mbak sama Mas Aksa malah jadi repot. Mangkuk sup yang telah habis itu diletakkan Intan di atas nakas. Intan kemudian tersenyum dan menyentuh punggung tangan Laivia dengan lembut. Sama sekali nggak masalah, Mbak. Keselamatan Mbak jauh lebih penting. Laivia memandangi wajah Intan yang kelihatan tulus. Tapi seperti ada sesuatu yang perempuan itu simpan. Di antara senyuman di wajahnya, ia melihat kemuraman. Mas Aksa akan marah kalau tahu saya kesini sendirian. Sebab kedatangan Intan yang tiba-tiba, Laivia sampai tidak menanyakan perempuan itu datang bersama siapa. Otaknya sudah tertuju pada Aksa yang pasti menemani. Tapi entah di mana pria itu berada, pikirnya tadi. Kenapa harus marah? Intan tersenyum kecut. Entah kenapa ia harus merasa jujur pada Laivia. Hubungan kami tidak baik-baik saja, Mbak. Entahlah, beliau mulai berubah selepas menolong Mbak ke rumah sakit saat itu. Waktu Mbak kecelakaan, Laivia menelan ludahnya. Ia ingat bagaimana ia pertama kali berteriak pada Aksa dan mengatakan bahwa ia mencintai pria itu. Bahkan menciumnya ketika mereka berada di mobil saat akan pulang dari rumah sakit. Gadis itu menggigit sudut bibirnya. Merasa tercekat. Tidak ada kalimat yang bisa ia ucapkan. Hanya rasa bersalah. Mbak Laivia. Ya. Saya tahu hubungan Mbak dan Mas Aksa sangat dekat. Bolehkah saya meminta bantuan Mbak? Bantuan apa? Apapun. Saya ingin tahu apapun tentang suami saya. Makanan kesukaannya, hal-hal yang tidak dia suka, apapun, Mbak. Beliau tidak akan menjawab jika saya tanya. Intan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Boleh minta nomor Mbak Laivia? Laivia menahan napasnya. Menahan gemuruh dalam dadanya. Entah kenapa ia merasa bertanggung jawab atas retaknya hubungan Intan dan juga Aksa. Maka setelahnya Laivia menyebutkan nomor ponselnya pada wanita itu. Makasih Mbak Laivia. Laivia hanya tersenyum samar. Tidak ada kata yang sanggup ia ucapkan lagi sebab dengan memandang Intan saja dadanya rasanya sudah terasa sakit. Tapi rasa bersalah itu mengungkungnya. Saya tahu Mbak perempuan yang sangat baik.
Seperti yang dikatakan Mas Romi. Laivia kembali tersenyum seperti terkekeh pelan. Mas Romi. Iya, Mbak. Beliau cerita banyak hal tentang Mbak Laivia saat kemarin Mbak dilarikan ke rumah sakit. Dan saya mempercayai itu. Dan ternyata benar. Saya bisa merasakannya. 3. Laivia menghela napas perlahan. Mas Romi terlalu berlebihan. Jangan didengarkan. Dia selalu seperti itu. Intan menggeleng, sentuhan di punggung tangan Laivia kini menjadi remasan pelan. Enggak, Mbak. Saya bisa merasakannya. Teman-teman Mbak terlihat sangat menyayangi Mbak. Saya tahu itu. Semua itu pasti karena sikap Mbak yang baik, oleh karenanya semua orang nyaman. Intan terdiam untuk sesaat. Tenggorokannya terasa tercekat. Hatinya tiba-tiba tersengat rasa sedih. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Mbak, dengan tangan lain, Laivia menyentuh punggung tangan Intan yang sedang menyentuh tangannya. Wai. Intan mengangkat pandangannya. Air matanya menitik. Orang tua saya sangat bahagia dengan pernikahan ini, Mbak. Bapak saya juga didiagnosa jantung koroner. Saya takut, Mbak. Jujur saya takut jika Mas Aksa tiba-tiba meminta untuk mengakhiri pernikahan ini. Buliran bening itu mengalir semakin banyak. Bagaimana saya akan menghadapinya nanti, Mbak? Napas Laivia sampai tertahan seolah ada benda di saluran napasnya yang mengganjal. Perutnya pun bergejolak. Lah hanya mendengarkan keluhan Intan, tidak menyelanya. Seseorang yang sedang sedih hanya butuh didengarkan, bukan? Mereka tidak butuh nasihat sama sekali. Kemarin saya melihat bagaimana bapak saya begitu menyayangi Mas Aksa, Mbak. Interaksi mereka sangat hangat, dan itu membuat saya semakin khawatir. Saya tidak pernah melihat bapak saya sebahagia itu. Seceria itu terhadap menantunya. Mas Aksa sangat pandai bersikap, dan hal itu membuat saya semakin jatuh cinta padanya, Mbak. Menelan ludahnya susah payah, Intanem menatap mata Laivia lurus-lurus. Mbak, maaf jika saya lancang dengan mengatakan ini. Intan mengusap air matanya sendiri. Bisakah Mbak Laivia menjaga jarak dengan Mas Aksa? Maksud saya, bisakah Mbak menjauh darinya? Mungkin hubungan kami bisa ada harapan jika Mas fokus pada kami. Dada Laivia seperti dihantam palu godam. Sangat sakit perkataan Intan. Lah diposisikan seolah sebagai pengganggu hubungan orang. Mas Aksa tidak akan mendengarkan saya, Mbak. Mbak Laivia yang akan selalu jadi fokus utamanya. Saya tahu itu. Dia akan tetap mengejar Mbak. Saya mohon Mbak yang menjauh. Dia suami saya. Seketika itu tangan Laivia berkeringat dingin. Jantungnya berdebar-debar kencang. Di luar sana, Arum yang sejak awal sudah tidak suka dengan kedatangan Intan ingin melangkah masuk. Tapi Romi menahan kekasihnya itu. Dia udah lancang banget, Mas. Emang Laivia udah ngapain? Dia bahkan diem aja. Lepasin aku. Dia harus tahu posisinya. Romi menyeret Arum duduk. Mendekap perempuan itu. Please, Rum. Jangan bikin keributan. Intan, dia cuma berusaha mempertahankan suaminya. Ada kekhawatiran besar dan itu wajar, Aksa memang kelihatan perhatian sama Laivia. Dan itu kelihatan sama mata kepalanya sendiri. Itu udah berlangsung jauh bahkan sebelum cewek itu kenal Aksa. Tindakan Aksa ke Laivia bukan hal baru, Mas. Posisinya Aksa udah nikah. Dia harus jaga hati istrinya. Please, tahan diri kamu. Pada akhirnya Arum mengalah. Lah mendesahkan napasnya kasar dan bersedekap di dada. Wajahnya terlihat sangat masam. 4. Romi menghela napas lega. Akhirnya ia bisa menghempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Perempuan emang rumit. CK.
Awas aja kalau kamu anterin dia pulang, Mas. Batal aja tunangan kita bulan depan. Astagfirullah, Arum. Semua cowok sama aja. Dalam hati Romi mengumpat. Lah terkena getahnya. Bagaimana tidak, Laivia begitu dekat dengan Arum. Ia menyayanginya seperti adik sendiri. Tidak lama setelahnya, Intan keluar. Arum yang tidak senang pun langsung berdiri dan melangkah melewati Intan. Sejenak, Intan menatap Arum yang bergerak masuk ke dalam ruang rawat Laivia. Perempuan itu sama sekali tidak menegurnya. Romi yang tidak enak pun berdiri yang menyapa Intan. Maafin Arum, Mbak Intan. Dia cuma lagi banyak pikiran. Intan mengulas senyuman. Tidak perlu dijelaskan, ia sudah tahu apa yang terjadi. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Mbak Intan mau pulang. Iya, Mas. Pakai apa? Taksi online. Intan ingin berbicara sesuatu pada Romi. Tapi sedikit ragu. Oh, udah pesan. Udah, Mas. Sebentar lagi juga pasti sampai. Romi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sudah cukup mendengar jika Aksa tertidur tadi. Jadi ia tidak bertanya lagi pada Intan. Mas Romi. Pada akhirnya Intan memutuskan untuk mengatakannya. Boleh saya minta tolong? Oh, selagi bisa, pasti akan saya bantu. Apa itu Mbak? Intan menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Jangan kabari apapun lagi tentang Mbak Laivia ke Mas Aksa, Mas. Tolong Mas mengerti tanpa saya harus menjelaskannya. Pagi hari. Laivi, tapi kamu belum sehat benar, Dek. Kamu masih harus banyak istirahat. Enggak, Mbak Arum. Laivia mau pulang. Laivia bisa dirawat di Jakarta aja. Please, jangan bujuk Laivia. Tolong ngerti. Bukan Laivia yang menangis, Arum yang malah menangis sesenggukan sambil memeluk Laivia yang sedang sibuk berganti pakaian. 5. Beberapa jam sebelumnya. Sepulang Intan dari menjenguk dirinya, Laivia gelisah. Ia sangat gelisah. Ia bahkan tidak tidur sama sekali sampai menjelang subuh. Entah bodoh atau bagaimana, ia bahkan memberitahu Intan apa yang tidak Aksa suka dan suka. Makanan juga hal lainnya. Niatnya hanya untuk membantu Intan lebih dekat dengan lelaki yang juga dicintainya itu. Perasaannya campur aduk tidak menentu. Air mata Intan membuatnya iba, sekaligus sakit. Sesak. Dadanya sangat sesak. Gejolak mual itu berkali-kali menghampirinya. Tangannya basah menunjukkan kecemasan. Entah kenapa ia ingin cepat pergi dari tempat ini. Ia ingin segera pulang. Maka saat matahari sudah mulai menampakkan dirinya, gadis itu bergegas turun dari tempat tidurnya dan melangkah menuju kamar mandi. Infus bahkan ia buka sendiri tanpa bantuan perawat. Ini mudah baginya. Setelah beberapa menit berada di sana, Laivia keluar dengan keadaan lebih segar. Ia melihat Arum yang mulai bangun dari lelapnya. Loh, Liv. Perempuan itu segera bangkit dari tempat tidur khusus untuk keluarga pasien. Kamu kok? Laivia mau pulang sekarang, Mbak. Tapi kamu belum sehat, Liv. Kamu masih pucat banget kayak gitu. Arum memperhatikan setiap kali Laivia melangkah. Kakinya pincang. Lihat, kamu aja jalan belum benar. Cuma terkilir, Mbak. Nggak apa-apa. Gemas, Arum langsung menangkup wajah Laivia. Liv, please. Kamu itu masih sakit. Jangan gini, dong, Liv. Kamu benar-benar pucat. Laivia berusaha tersenyum. Ia malah mengecup pipi Arum dengan gemas. Mbak Arum lupa ya aku itu strong banget. Boleh pinjem pauh bedak Mbak Arum? Arum berdecak. Tapi Laivia berusaha merayu. Ia berusaha tidak menampakkan kesedihannya sama sekali. Please,
Ucap Laivia dengan gaya manja sambil menangkupkan tangan di depan dadanya. Sahabat Laivia tersebut akhirnya mengalah. Ia melangkah menuju tasnya dan mengambil pouch kecil berisi peralatan skincarnya. Nih. Nah, gini, dong. Laivia segera mengikat rambut panjangnya sembarangan. Ia memilih lipstik berwarna merah menyala dan menggunakan bedak sekenanya. Tuh, aku udah nggak pucat lagi, kan? Arum malah merasakan sesak melihat Laivia yang seperti itu. Lah tahu gadis itu sedang berusaha menutupi lukanya. Kamu cantik banget sih, Laivi. Nggak cuma wajah kamu, tapi juga hati kamu. Laivia menyenggol lengan Arum dengan lengannya. Mbak Arum mau minta traktir apa sih sampai muji-muji begitu? 6. Mbak serius, Liv. Kamu boleh nangis di depan Mbak kalau memang pengen nangis. Nggak usah pura-pura kuat. Ingat sumpah kita itu saudara kandung. I know you so well, Laivia. Lebih dari siapapun. Laivia hampir saja menumpahkan air matanya, tapi ia berhasil mengalihkan dengan segera menangkup wajah Arum dan mengecup dan menekan pipinya dengan bibir. Hamwah Cece, gemes. I'm good, Babe. Jangan khawatir. Laivia langsung mengalihkan tatapannya dari Arum sebab hatinya tiba-tiba menyerengas nyeri. Matanya sudah hampir berkaca-kaca dan cepat-cepat ia menoleh dan meraih jaketnya lalu menggunakannya. Ia selalu menceritakan apapun pada Arum. Semua perasaannya terhadap aksa wanita itu tahu. Dan sekarang, Arum pasti sedang mengasihaninya. Ia tidak suka dikasihani sebab hal itu malah membuatnya merasa sedih. Sakit. Dadanya terasa sakit. Pada akhirnya kesedihannya tidak bisa ditahan. Air matanya tiba-tiba menetes saat ia menunduk dan berpura-pura sibuk menarik resleting jaketnya yang seakan-akan tersangkut. Ih, susah banget resleting jaketnya. Keras. Laivia mengeraskan rahangnya. Bayangan Aksa malah semakin membayang di otaknya. Juga kata-kata yang Intan ucapnya tadi. Tolong menyingkir dari kehidupan Mas Aksa, Mbak. Tolong jaga jarak dan menghindar sejauh mungkin dari sekitarnya. Saya tahu Mbak dan Mas Aksa memiliki hubungan dekat yang tidak biasa, tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Saya mohon Mbak Laivia bisa mengerti posisi saya. Kata-kata itu menggema di telinga Laivia. Masih teringat jelas dalam otaknya. Dan yang paling menyakitkan adalah, ketika wanita itu mengatakan, Mbak tahu, bapak saya senyumnya lepas saat membahas soal cucu sama Mas Aksa. Beliau sudah mengharapkan banyak hal dari pernikahan ini. Beliau sudah membayangkan bagaimana rupawannya cucunya nanti. Sesaat itu saya lega melihat bapak saya yang makin sehat, tapi di sisi lain saya khawatir, Mbak. Saya takut, dan Mbak jelas tahu apa alasannya. Saya akan melakukan apapun, Mbak. Untuk orang tua saya. Saya tidak mengambil Mas Aksa dari Mbak. Mas Aksa sendiri yang melangkahkan kakinya sendiri meminta saya pada orang tua saya untuk memperistri saya. Mbak Laivia juga pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi saya. Maaf, Mbak. Maaf jika saya lancang. Tapi saya yakin Mas Aksa suatu saat akan bisa luluh dan menerima saya, asal Mbak Laivia tidak lagi ada di sekitarnya. Tolong jangan hancurkan harapan hidup orang tua saya, Mbak. Saya mohon. Intan, perempuan itu sampai menundukkan kepalanya memohon. Wanita itu sepertinya benar-benar melindungi dan memperjuangkan pernikahannya dari apapun. Saya tahu ini tidak mudah bagi Mbak. Tapi saya percaya, Mbak Laivia adalah orang yang sangat baik. Jadi mohon, Mbak, biarkan kami melangkah ke tahap selanjutnya tanpa hambatan. Air mata Laivia langsung bercucuran. Ia tidak sejahat itu ingin menghancurkan kebahagiaan orang tua walaupun itu bukan orang tuanya sendiri.
Untuk itu ia harus segera pergi dari tempat ini sebelum Aksa muncul di hadapannya. Lelaki itu pasti akan menahannya. Pasti. Laifi. 7. Laifia langsung berbalik memeluk Arum. Ia menangis sesenggukan di pelukan perempuan yang sudah ia anggap sebagai kakak kandungnya sendiri itu. Sakit, Mbak. Sakit banget rasanya dada Laifia. Bantu cari obatnya. Bantuin cari penawarnya. Laifia nggak tahan, Mbak. Mas Aksa, bantuin Laifia buat lupain dia. Bantuin buat hapus dia dari ingatan Laifia. Arum mengusap kepala Laifia. Sebelah tangannya yang lain mengusap punggungnya. Air matanya pun ikut bercucuran. Buliran bening itu menetes sama tidak tertahan. Pasti, Laifi. Pasti Mbak akan bantuin kamu lewatin ini semua. Kamu punya aku. Kamu punya Mas Romi. Kamu punya Lucy dan juga Genta. Kamu juga punya Widya, kan? Kamu punya banyak orang yang peduli sama kamu, Laifi. Rumah Intan. Mas Aksa mau kemana? Rumah sakit. Lia sudah sadar tadi malam. Dan saya baru tahu. Intan meremas kedua tangannya. Jantungnya mendadak berdebar-debar. Ia takut jika Aksa marah kalau tahu ia ke rumah sakit tadi malam. Tapi Laifia sudah berjanji tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang sudah menjadi pembicaraan mereka berdua tadi malam. Dan ia percaya jika Laifia akan menyimpan rahasia mereka atas permintaannya. Karena jika Aksa tahu, lelaki itu pasti akan marah besar padanya.